Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa dengan saya, host ngobrol santai Jawa Pos Sadaran Malang, Tauhid Wijaya. Kali ini kita bertamu di ruang kerja Bapak Anang Heri Ansori, manajer area Bank Syariah Indonesia Malang. Assalamualaikum, Pak Anang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Tauhid. Bagaimana situasi 2024 ini Januari kira-kira Pak Anang? Situasi politiknya agak anget gitu ya. Kalau kita sih insya Allah Pak ya adem-adem aja ya. Karena kita musim hujan ya, jadi sekaligus menikmati suasana Malang dingin, musimnya hujan gitu ya. Meskipun di luar panas Pak, insya Allah kita tetap adem Pak. Perbankan bagaimana Pak kira-kira? Januari ini udah mau habis nih. Iya. Kita nggak terasa sudah Januari, sudah tinggal 2 hari ya, hari ini dan besok gitu ya. Tentu masih cukup menantang juga ya, kondisi perbankan gitu ya. Kalau kita lihat sampai dengan hari ini, alhamdulillah sih sebenarnya kalau di BSI area Malang so far sampai dengan hari masih bisa tumbuh secara bisnis. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan Pak, area Malang ini meliputi mana saja? Oh ya. Jadi BSI kita itu kalau bicara BSI di Jawa Timur ya, ada region 8 Surabaya. Kemudian di Surabaya ini terbagi menjadi 6 area. Ada area Surabaya Kota, Surabaya Raya, kemudian di Denpasar juga ada. Kemudian Kediri, Jember, dan Malang. Nah, Malang ini kami membawai kurang lebih sebanyak 22 kantor cabang. Yaitu tersebar dari daerah Probolinggo, kami punya 3 kantor cabang. Di Pasuruan juga kami punya 3 kantor cabang. Kemudian di Malang Raya, Malang Kota, Batu, gitu ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 7 kabupaten kota Pak Tauhid ya. Ada 7 kabupaten kota itu yang di Malang ini, itu wilayah kerja di BSI di area Malang. Iya. Kita bicara soal perbankan syariah Pak Anang. Meskipun sudah tumbuh mulai lama ya, 90-an sudah ada dimulai itu perbankan syariah. Sampai hari ini masyarakat masih banyak yang awam tentang praktek perbankan syariah. Apalagi istilah-istilahnya banyak sekali yang tidak familiar di telinga mereka, murabahah, musyarakah, mudharabah. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh BSI sebagai entitas bank syariah di Indonesia terbesar hari ini untuk mengedukasi itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya hadirnya BSI itu sebenarnya menjawab, paling tidak bisa menjawab quote unquote keresahan selama ini yang sudah sekian puluh tahun, kenapa sih tidak ada bank syariah yang besar gitu ya. Sehingga kemudian pemerintah punya inisiatif untuk melakukan merger ya, 3 bank syariah di Indonesia, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan kemudian Bank Syariah Mandiri, kemudian dijadikan satu. Dan alhamdulillah kemudian begitu kita merger ya, kita sebenarnya punya kebanggaan. Hari ini kita punya kebanggaan yang harusnya kita syukuri ya, bahwa kemudian di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ya di dunia bahkan gitu ya, itu memiliki satu kekuatan ekonomi, salah satunya adalah perbankan syariah di Indonesia, yang kemudian hari ini kiprahnya itu sudah ibaratnya sudah bisa bersaing dengan perbankan konvensional, baik secara aset maupun secara pertumbuhan bisnis yang lainnya. Nah, kemudian tadi disinggung ya Pak Tauhid menyampaikan bahwa isu kita sebenarnya di bank syariah itu salah satunya adalah terkait dengan masih rendahnya literasi terkait dengan perbankan syariah atau keuangan syariah gitu aja gitu ya. Kalau keuangan syariah berarti kan itu terkait dengan lembaga-lembaga di luar perbankan. Tapi kalau literasi terhadap perbankan syariah pun berdasarkan survei dari OJK itu kita juga masih rendah. Angkanya masih di bawah 10%. Artinya kalau kita lihat data seperti itu berarti dari 100 orang ya, dari orang di Indonesia ini
yang paham terkait dengan transaksi atau mengetahui terkait dengan literasi, pemahaman terkait dengan perbankan syariah itu hanya sekitar 10 orang. Nah, di sini menjadi salah satu bagian tanggung jawab kami juga sebenarnya untuk senantiasa memberikan literasi, pemahaman terhadap masyarakat ya. Apakah bagaimana sih perbankan syariah itu operasionalisasinya seperti apa ya. Kemudian transaksinya seperti apa gitu ya. Karena orang hari ini melihat bahwa selalu orang di perbankan syariah itu adalah bank yang berbagi hasil. Padahal ketika kita lihat di dalamnya gitu ya, akadnya padahal banyak tuh. Ada akad jual beli atau murabah gitu ya. Ada yang sewa atau ijaroh. Banyak Pak. Sesuai dengan syariah ya. Sesuai dengan syariah. Ada berbagi hasil juga, ada mudharabah, musyarakah juga ada gitu. Itu nah ini bukan tugas berat, sebenarnya kewajiban kami adalah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan istilah-istilah perbankan syariah seperti tadi itu sampaikan. Mungkin itu pemahaman mendasar Pak. Banyak yang mengira karena ini namanya syariah, yang boleh jadi nasabah itu hanya muslim. Sebenarnya bagaimana Pak? Iya. Jadi waktu kita kemarin di merger gitu ya, jadi kita itu diminta untuk menjadi perbankan syariah yang sifatnya itu inklusif ya, dan juga yang modern. Jadi inklusif berarti sebenarnya kalau kita bicara inklusif berarti tidak eksklusif didominasi hanya orang muslim saja gitu ya, yang bisa menjadi nasabah perbankan syariah, tetapi agama apapun boleh, suku apapun boleh gitu ya, karena sifatnya adalah muamalah, sehingga kita melayani masyarakat dengan berbagai macam suku dan ras agama. Dan alhamdulillah respon masyarakat terhadap BSI ini cukup bagus gitu ya, sehingga cukup membantu kami dalam hal misalnya ketika kita harus berbisnis dengan masyarakat ya, ketika kita terjun di lapangan. Alhamdulillah seperti itu Pak Taufik. Pada prakteknya bukan hanya umat Islam yang menjadi nasabah, banyak sekali juga yang non-muslim ya. Yang non-muslim juga banyak gitu ya, yang Islam juga apalagi yang Islam, karena kan ini kalau kita lihat survei juga ya, jadi ada masyarakat ya yang di survei itu sebenarnya memang ada beberapa segmen. Ada masyarakat itu yang secara secara pemahamannya pokoknya saya pengen syariah. Ada juga tuh. Ada juga akidah tuh. Ada juga masyarakat yang sebenarnya ketika dia memilih bank itu adalah yang bisa memberikan benefit buat si nasabah tadi itu. Jadi meskipun dia bukan orang Islam tapi kalau secara benefitnya dia merasakan kebermanfaatan dari dia bertransaksi dengan bank syariah, ya dia ambil juga gitu. Ini kira-kira seperti itu. Karena syariah ini kan hanya sistem yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Betul. Hanya sistem saja sebenarnya, bukan terkait dengan agama. Saya ini pelaku dan pengguna sistem keuangan syariah. Salah satu yang manfaat yang saya rasakan betul itu adalah prinsip keadilannya, Pak. Betul. Prinsip keadilan itu kalau kita antara jasa keuangan dengan nasabah itu kalau dapat tinggi ya sama-sama tinggi. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak, prinsip itu. Kalau di kita namanya konsep akadnya menggunakan akad mudharabah. Terutama ketika mudharabah ini diterapkan pada saat nasabah memiliki dana sebagai shahibul mal, kemudian dia menempatkan itu di bank syariah, maka yang disepakati di depan itu bukan berapa bunga yang dia terima setiap bulan, tetapi yang akan dia terima adalah porsi bagi hasil. Persentasenya. Porsi bagi hasil itu akan menentukan pada saat setiap bulan dia akan menerima bagi hasil yang akan dia terima. Karena yang dipasang itu adalah porsi bagi hasil. Ngitungnya akan dihitung dari mana? Akan dihitung dari nanti pendapatan bank setiap bulan. Karena apa? Karena bank itu kan pendapatannya setiap bulan kan pasti nggak stabil ya. Misalnya bulan ini pendapatan kita besar, maka porsi ini juga akan mendapatkan porsi yang besar. Mungkin bulan berikutnya turun sedikit, ya nanti juga pasti akan turun juga gitu ya. Nanti naik lagi ya, nanti akan naik lagi. Artinya di sini yang disetting itu adalah bukan berapa persen yang akan dia dapatkan, tetapi porsi bagi hasil yang dia akan terima itu berapa. Jadi tergantung pendapatan banknya.
Kalau mohon maaf di bank konven Pak, itu kan yang dikuncikan bunganya. Misalnya kalau deposito katakanlah misalnya akan diberikan bunga sebesar katakanlah 4%. Ya. Maka setiap bulan nasabah yang sudah menitipkan dananya melalui deposito di bank, setiap bulan dia akan terima 4%. Itu, ya. Meskipun mungkin banknya pendapatannya besar atau turun, tapi tidak dikunci di 4%. Nah, kira-kira itu sedikit yang bisa membedakan ya konsep di perbankan syariah itu kan salah satunya ada transparansi, ada keadilan gitu ya, ada yang memberikan kebermanfaatan buat kedua belah pihak. Nah, kira-kira seperti itu Pak, itu prinsip-prinsip di perbankan syariah, kira-kira seperti itu. Ini kayak Pak Tauke jauh memahami terkait perbankan syariah nih. Saya kira itu pemirsa salah satu keuntungan sistem syariah keadilan. Karena itu tadi porsinya disepakati di awal, transparan karena sudah di awal gitu, sehingga ketika pendapatan bank naik, bagi hasil yang kita terima juga naik. Iya, betul. Kalau bank turun, ya kita juga turun gitu. Nah, itu yang bedanya. Adil juga. Ya, adil juga, gitu. Dan itu bedanya dengan konvensional. Nah, itu sebenarnya di praktek kita keseharian dalam kalau orang-orang Jawa dulu kan, itu kan ada dia punya lahan, itu sebenarnya dengan menggunakan konsep syariah itu. Mertelu, saya punya lahan. Kemudian misalnya saya punya sapi, kalau orang Jawa mengatakan digaduhkan ke orang, nanti yang merawat akan dapat bagian. Itu konsep sebenarnya itu udah mudharabah. Udah mudharabah itu. Konsep berbagi hasil. Itu keuntungan atau keunggulan dari sistem syariah, dan tinggal bagaimana menyosialisasikannya ke masyarakat. Dan mungkin sistem yang dipakai masyarakat kita selama ini jadi contoh konkret tuh. Betul. Contoh konkret. Betul. Ya sering masyarakat itu mengeluh duitnya ditaruh di bank, tambah lama tambah habis. Kalau di sistem syariah ini kita udah tahu di awal tuh di porsi bagi hasilnya berapa persen, dan insya Allah ya akan tumbuh terus. Selain produknya apa aja Pak di BS ini di sistem? Sebenarnya kalau produk pendanaan ya sama ya, kita punya produk giro, punya produk tabungan, punya produk deposito. Sebenarnya secara by produk sama gitu ya. Tapi ada satu produk yang mungkin spesifik ya, bahwa produk itu harus dimiliki oleh bank syariah, yaitu tabungan haji. Karena pemerintah sudah menetapkan bahwa setiap masyarakat yang akan berangkat haji, maka dia harus memiliki tabungan haji. Itu hanya boleh dibuka di bank syariah. Bukan hanya di BSI, tapi ada bank syariah. Sekarang sudah tidak diperkenan lagi menggunakan bank konvensional, gitu ya, untuk tabungan hajinya. Itu salah satu produk yang spesifik harus dimiliki oleh bank syariah, yaitu untuk produk pendanaan. Kemudian di pembiayaan rata-rata kita juga sebenarnya hampir sama ya. Misalnya gini, nanti yang banyak membedakan adalah di akadnya. Misalnya kalau di bank konven itu ada KPR gitu ya. Sebenarnya kita itu kalau KPR kan kredit kepemilikan rumah gitu ya. Di kita di bank syariah juga ada tuh. Mungkin hanya beda di namanya. Kalau kita itu namanya produk gria gitu ya. Jadi pada saat masyarakat pengen membeli rumah dan dia sebenarnya belum punya kebutuhan punya duit untuk membeli secara full, nanti bisa dibantu dengan menggunakan produknya bank syariah. Itu sistemnya apa Pak? Murabahah. Itu menggunakan akad murabahah. Jadi kalau konsep murabahah, jadi kalau bedanya lagi, ini bagian dari saya menjelaskan literasinya ya. Kalau di konven, pada saat ada nasabah yang dia butuh uang untuk membeli rumah, maka bank itu akan memberikan pinjaman uang, gitu ya. Tapi kalau di bank syariah, dia menggunakan akad jual beli atau bahasanya murabahah tadi itu, maka itu transaksinya nanti jual beli. Gimana transaksinya? Yaitu penjual atau developer akan menjual rumah, kan gitu ya. Maka di sini bank punya peran untuk membeli rumah itu, misalnya seharga 500 gitu. Maka dari developer harganya 500, bank akan membeli rumah itu dari developer seharga 500 juta. Kemudian bank akan berakad kepada nasabah dengan akad murabahah.
yang harga perolehannya 500, mungkin dalam kurun waktu diangsur 10 tahun, bank akan mengambil keuntungan. Betul. Dan keuntungan itu sudah ditentukan di depan. Oke. Jadi misalnya kami beli seharga 500, kami akan jual seharga 800 diangsur selama 10 tahun. Ya. Jadi nasabah itu sudah tahu harga rumahnya seharga 800 juta gitu. Ya. Jadi sudah tahu berapa harga perolehannya dan berapa margin yang diambil oleh bank. Okay. Nah, jadi itu konsep murabahnya seperti itu. Itu saudara pemirsa, sistem murabahah di syariah. Jadi transparan tadi, kita tahu betul bahwa bank ini mau mengambil margin berapa dan itu kemudian itu udah tahu tuh. Sehingga benar-benar transparan. Benar-benar transparan. Transparansi, Pak. Ya. Jadi nanti di akad akan disebutkan berapa harga perolehan rumahnya, berapa margin yang diambil banknya, berapa harga jual bank kepada si nasabah. Jadi udah jelas betul di situ. Itu yang membedakan. Jangan ragu-ragu pakai sistem syariah ini lebih transparan. Cuman problemnya Pak di masyarakat itu kadang karena sudah terbiasa dengan sistem konvensional selama puluhan tahun, malas ribet Pak. Malas ribet, akadnya dia nggak paham. Itu bagaimana harus jadi sebenarnya begini, kan sebenarnya kalau kita ikuti alurnya itu kan kayaknya kayak ribet banget gitu ya. Tapi sebenarnya ya mudah sebenarnya. Yang penting pada saat akad itu si nasabah harus hadir. Karena di situ akan ada ijab dan kabul. Karena kalau murabahah nggak ada ijab kabulnya nanti kan nggak sah. Rukunnya berarti tidak terpenuhi gitu ya. Jadi tinggal mengajukan berkas, kemudian diverifikasi, diproses. Kalau sudah mendapat persetujuan berarti nasabah akan mendapatkan surat persetujuan. Nanti surat persetujuan dengan data ini berapa nominal pembiayaan dan seterusnya. Maka kalau nasabah setuju, kita akan agendakan akad gitu ya. Kita akan agendakan akad, kita akan undang notaris juga untuk pengikatan secara hukum positif di Indonesia gitu ya. Baru nanti ada semacam ijab kabulnya situ. Kalau prosesnya sebenarnya sama aja kan dengan konvensional. Jadi kan kalau diurai itu kok kayak ribet, padahal sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya enggak ribet juga. Simple Pak sebenarnya. Kalau mereka paham lebih ini lebih clear lah lebih clear. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melalui forum ini kita bisa memberikan penjelasan yang lebih masyarakat ini. Sebenarnya enggak ribet Pak, enggak ada ribet. Saya kira lebih mudah, cuman tinggal sosialisasi saja ke masyarakat. Dan salah satu kelebihannya Pak, kalau di bank syariah itu, ketika nasabah punya rezeki, misalnya baru berjalan 5 tahun gitu ya, dan nasabah punya rezeki, wah ternyata mau lunasi aja nih. Nanti bank di kami itu tidak mengenakan penalti. Itu keuntungannya tuh. Tidak ada penalti, nggak ada denda. Insya Allah malah dapat diskon sebenarnya. Dapat diskon. Kalau contoh tadi misalnya, ini selama 10 tahun tadi harganya 800 juta, misalnya baru 5 tahun, udah bisa insya Allah nanti akan ada diskonnya di situ. Jadi nasabah boleh mengajukan diskon, boleh. Misalnya ini tadi disepakati di akadnya 800 juta selama 10 tahun, baru 5 tahun outstandingnya katakanlah tinggal masih ada sekitar 700 juta misalnya. Nanti si nasabah boleh negosiasi, Pak, boleh nggak ini kalau misalnya saya lunasi 600 atau 650. Jadi kalau itu disetujui kan berarti ada diskon lagi dari situ. Betul. Tetapi secara syariah komplainnya janji itu tidak boleh disampaikan di depan. Ini hari akad, hari pertama akad, Pak ini ya nanti harga belinya 500, saya ngambil margin 300 selama 10 tahun. Terus kemudian nasabah nanya, Pak, kalau 2 tahun saya lunasi nanti berapa? Itu ya nggak boleh. Dalam syariah nggak boleh janji di depan. Boleh, karena dalam satu akad tidak boleh ada 2 harga. Kalau itu, kalau 10 tahun 800, kalau 2 tahun 400, itu yang tidak diperbolehkan secara syariah komplain. Tapi dalam prakteknya sebenarnya nasabah diberikan kemudahan untuk boleh mengajukan diskon margin. Kira-kira seperti itu. Betul. Nggak boleh ada penalti karena tidak juga memang penalti, dalam syariah nggak boleh itu denda ya. Itu pemirsa keuntungan dari kita akad dengan bank syariah dengan sistem murabahah tadi. Jadi
kalau konvensional kredit. Kalau kita masanya misalnya 10 tahun, 5 tahun udah bisa ngelunasin, nggak mungkin di penalti karena nggak boleh, nggak ada denda dan justru bisa kita mengajukan diskon. Itu kelebihan dari bank syariah dibanding bank konvensional. Selain murabahah apa Pak? Musyarakah ada nggak tuh produknya? Musyarakah ada. Jadi ya kita ada musyarakah itu biasanya musyarakah itu kan sirkah ya. Sirkah itu kan misalnya ada nasabah, biasanya dipakai untuk pembiayaan produktif. Misalnya dia punya, misalnya ada project nih misalnya. Misalnya Pak Tauhid dapat project dari Bohir untuk mengerjakan katakanlah misalnya ini pembangunan gedung gitu ya. Kemudian si nasabah tidak punya dana full untuk itu, maka si nasabah mengajak bank untuk bersirkah, bekerjasama, gitu ya, bekerjasama. Bang, saya ini ada project kira-kira 10M nih, tapi saya hanya punya modal 2M, saya butuh modal 8M. Nah, bank nanti akan hadir di situ setelah melihat apa prospek, kira prospeknya bagus, gitu ya. Nasabahnya juga memiliki usaha yang bagus. Intinya oke, misalnya kita sepakati saya akan masuk investasi modal 8M. Tetapi namanya orang investasi kan punya ekspektasi. Punya ekspektasi return kan. Misalnya jangankan bank kan, kalau dia mau pinjam ke investor perorangan pun pasti si investor itu juga akan meminta ekspektasi return. Kalau saya masuk 8M, kita kira-kira hasilnya berapa tuh? Bagasinya berapa tuh? Nah, disitulah yang kemudian berlaku lagi ini Pak, berlaku lagi konsep bagi hasil tadi itu. Disepakati lagi nisbahnya. Kalau misalnya saya masuk 8M, saya minta bagian keuntungan katakanlah misalnya 15%. Ini disepakati lagi tuh. Di awal udah. Di awal udah disepakati. Sama dengan ketika orang investor perorangan, kalau misalnya dia saya 8M ya, tapi nanti saya minta nisbahnya 15% dari keuntungan. Nah, itu dihitung dari mana? Bisa jadi revenue sharing, bisa jadi apa namanya dari laba. Misalnya, betul. Ini dari katakanlah dari laba saya minta 15%. Dan ternyata pada saat misalnya laba si nasabah itu tidak sesuai dengan harapan, kita bagiannya 15%. Jadi misalnya dihitung visibility studiesnya, ini akan laba 2M. Maka bagian banknya ada 15% dari 2M. Tapi ternyata labanya hanya 1,7. Maka bagian banknya adalah 15% dari 1,7 gitu. Kira-kira konsep itu transparansi, keadilan. Itu balik lagi ke situ karena konsepnya adalah kita berbagi hasil. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi hal begini yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat ya, bahwa para pengusaha-pengusaha itu sebenarnya kalau dia paham itu sebenarnya lebih menguntungkan, lebih sistem syariah. Dihitungnya itu berdasarkan realisasi pendapatan yang akan dihasilkan atau laba yang dia akan hasilkan. Tidak akan merugikan salah satu pihak, adil betul. Jadi itu kira-kira kalau konsep bagi hasil seperti itu. Di dunia kan juga banyak tuh orang non Muslim yang sudah memanfaatkan produk syariah. Banyak. Kalau dia ini sebenarnya lebih menurut dia lebih apa ya? Dia lebih safe kayaknya kalau pakai sistem syariah. Benar-benar transparansi dan keadilannya itu betul-betul dijaga. Itu yang kenapa tadi itu balik lagi bahwa ini yang kita gunakan ini adalah konsep syariahnya, bukan agamanya. Karena konsep syariah itu ya tadi itu balik lagi berdasarkan keadilan dan transparansi, gitu ya, seperti itu. Nah. Satu hal lagi mungkin Pak Tauhid ya, salah satu produk bank syariah yang itu tidak dimiliki oleh, mohon maaf, bank konvensional itu adalah kita punya yang namanya produk cicil emas. Gimana tuh? Jadi ini kalau akadnya pakai apa tuh? Akadnya pakai murabahah. Jadi masyarakat, jadi gini, emas itu adalah logam mulia yang
nilainya itu relatif stabil. Dan ya. Jadi misalnya gini, katakanlah saya punya anak, misalnya katakanlah masih SMP, hari ini misalnya ya. SMP. Kemudian kita berhitung hari ini kalau kita mau masuk kuliah di universitas besar di Malang, misalnya gitu ya, itu katakanlah misalnya harus setara dengan 50 juta misalnya. Oh ya. Nah, kita tinggal hitung aja tuh. 50 juta itu ketika dikonversi emas setara itu dengan berapa gram? Misalnya ya. Misalnya 50 gram emas misalnya ya. Berarti saya harus nyiapin anak saya nanti yang akan kuliah sekian tahun yang akan datang itu dengan cukup 50 gram emas. Nah, maka mulai hari ini saya harus nyiapin itu. Baik dengan menyisihkan duit melalui tabungan, kalau itu susah, atau difasilitasi bank dengan membeli, ya udah nanti beli emas saja melalui bank, gitu ya. Kemudian emas itu akan nanti suatu saat pada saat saya SMP, SMA masuk kuliah, insya Allah nanti itu secara emas 50 gram itu nominalnya sama. Mungkin secara rupiah mungkin berbeda. Ya, betul. Gitu. Nah, itu salah satu untuk apa ya? Kalau bahasa ekonominya kan kita sering menyebut untuk hedging ya, untuk mengamankan. Karena ini tidak sudah banyak digunakan orang untuk hedging tadi itu. Mengamankan ada yang pernah mengatakan begini. Orang kalau mau berangkat haji sekarang sama zaman-zaman Rasulullah dulu itu secara emasnya itu relatif sama. Betul. Nah itu. Tapi kalau dibanding sapi, Pak, sapi tambah buahnya, Pak, nilai. Kalau dulu mungkin itu pilihan hedging ya. Ada beberapa pilihan boleh nabung juga bisa. Tapi sebenarnya yang relatif lebih itu tabungan emas konsepnya atau cicilan emas beli cicil emas. Cicil emas ini emas lantakan. Pakai emas lantakan. Bisa pakai emas antam atau emas. Ya yang sering kita kerjasama sekarang dengan emas antam. Jadi tinggal beli. Produknya itu disimpan di bank terus. Fisiknya. Nanti pada saat lunas bisa diambil oleh nasabah. Jadi jangan 5 tahun, nanti 5 tahun lagi lunas emasnya itu bisa diambil oleh nasabah. Jadi menurut saya itu produk yang cukup bagus untuk ini ya. Saya akhirnya semakin sadar dan kemudian saya juga sudah mulai mengamankan. Ikut mengamankan dari sebagian pendapatan itu ya paling enggak untuk nyisihkan untuk itu. Karena kalau nyisihkan sendiri kan enggak bisa. Kadang-kadang susah ya, Pak. Kalau kadang-kadang sebagian dipaksa dengan begitu ya nanti insya Allah 3 tahun lagi begitu lunas kita udah dapat berapa puluh gram emas. Karena itu udah insya Allah banyak manfaatnya menurut saya. Banyak manfaatnya. Dan itu lebih ini ya Pak, lebih hemat dibanding kalau kita harus beli langsung gitu. Atau bagaimana? Kalau punya duit beli langsung ya bagus juga Pak. Nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya langsung menyisihkan sebagian langsung beli emas gitu boleh juga. Ya bagus juga sih sebenarnya. Cuman kan bagi sebagian orang disponible income itu nggak sama ya. Berapa pendapatan, berapa kebutuhan sehari-hari. Kalau saya hanya pengen menyisihkan per bulan hanya 300.000, itu bisa juga nanti di setting dapat berapa gram emas kan. Itu bisa ya dilayani. Nanti dapat berapa gram emas gitu. Oke. Jadi kalau disponible yang kita besar ya sehari nyisihkan 1 juta berarti setiap bulan ya. Setiap bulan bisa menyisihkan 1 juta berarti setiap bulan dia hampir dapat 1 gram emas kan gitu kan. Kalau setiap bulan beli 1 gram. Setelah setahun udah dapat 12 gram. Lumayan. Lumayan itu Pak. Itu konsep yang menurut saya cukup menarik itu untuk hedging tadi itu. Oke. Kita lanjutkan aja nanti dipotong di ini. Kalau ini Malang Pak, Malang ini kota pelajar. Kira-kira produk syariah apa di BSI yang cocok untuk kalangan itu, di kalangan muda gitu? Misalnya. Jadi ini ya. Jadi salah satu strateginya BSI itu adalah bagaimana mengoptimalkan digital banking. Itu salah satunya ya. Karena sekarang anak-anak muda, kaum milenial gitu ya. Ini kan kita berangkat dari pada saat kemarin itu ada berkasnya pada saat Covid ya. Jadi banyak kita belajar dari Covid itu ketika orang tidak bisa kemana-mana, ketika bank terbatas jam kerjanya.
kemudian industri perbankan saya rasa juga semakin kreatif dengan lebih memberdayakan atau meningkatkan lagi digital bankingnya, sehingga ketika orang mau bertransaksi itu cukup menggunakan mobile banking, gitu ya. Jadi udah dari rumah populer pun, semua ini ya. Iya, dari rumah pun juga bisa dilakukan. Nah, sehingga itu menjadi inspirasi, sehingga kenapa kok sekarang kok tidak menggunakan. Jadi sekarang Pak Tauhid, kalau orang bertransaksi di bank itu sudah semakin menurun tuh. Orang yang datang ke bank ada sih, cuman volumenya sudah semakin sedikit karena hampir semua orang itu membuka rekening pun bisa dari handphone, gitu ya. Bisa dilakukan. Orang mau belanja pakai handphone sudah bisa, mau pakai marketplace apapun sudah bisa dilakukan. Orang mau beli tiket bisa, mau beli pulsa telepon, handphone bisa lewat handphone, mau beli token semuanya sudah bisa dilakukan. Jadi orang sekarang yang banyak didorong adalah bagaimana supaya yang namanya mobile banking di setiap bank itu, terutama kalau di BSI, itu akan menjadi sesuatu yang memiliki kelebihan ya, sehingga masyarakat akan semakin menggemari bisa menggunakan BSI, mobilnya BSI itu untuk semua transaksi, gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita dorong terus. Nah, sehingga nanti akan di-develop terus, karena kan kita juga BSI ini kan secara usia kan juga baru menginjak usia ke berapa nih? 22, 23 tahun ya. Menginjak ke usia 3 tahun. Nah, kita terus mengembangkan digital banking ya. Dan itu mudah-mudahan kalau kaum milenial itu kan orangnya kan nggak mau ribet katanya begitu ya. Wah, pokoknya dari rumah aja bisa gitu. Buka rekening dari rumah bisa. Jadi itu mungkin kita harus mendorong BSI mobile banking ini menjadi produk yang mungkin nanti akan bisa menyelesaikan kebutuhan para mahasiswa, gitu ya. Apakah dia dia mungkin bayar SPP cukup dari rumah juga bisa. Sekarang sudah tidak ada keribetan lagi orang untuk bertransaksi, karena ini orang tuanya di luar Jawa Pak, bisa pakai mobile banking, nggak ada masalah. Karena misalnya gini, beberapa kampus besar di Malang ini alhamdulillah untuk pembayarannya sudah menggunakan BSI juga, sehingga sudah diantisipasi, gitu ya, sudah difasilitasi. Misalnya orang tuanya ada di luar Jawa pun bisa menggunakan BSI mobile banking untuk melakukan transaksi pembayaran uang kuliahnya. Nah, ini yang kemudian terus kita dorong, gitu ya, supaya nanti ekosistem di kampus itu juga, kami sedang menggarap juga itu ekosistem di kampus itu kira-kira apa saja yang bisa digunakan supaya BSI bisa masuk di situ menjadi mitra bayar dari kampus, mitra bayar dari pondok pesantren dan lain sebagainya itu. Kayak gitu. Kelebihan mobile banking BSI ini dibanding bank konvensional kira-kira apa, Pak? Jadi di BSI ini kita menyebutnya gini, BSI mobile banking itu dikenal memiliki 3 sahabat, Pak. Satu, sahabat finansial. Yang kedua, sahabat spiritual. Yang ketiga, sahabat sosial. Sahabat finansial tentu untuk bertransaksi bisa menggunakan mobile banking ya, sebagai sahabat finansial. Sahabat spiritual, nah ini penting nih. Sahabat spiritual itu dengan mobile bankingnya BSI itu, misalnya kita di ruang tunggu di situ sudah disediakan, mungkin perlu baca Quran pendek, ada. Waktunya sholat, insya Allah bisa diingatkan dengan mobile banking itu, sudah bisa diingatkan. Misalnya kita perjalanan keluar kota, kita mencari masjid, bisa dilihat masjid terdekat dengan lokasi kita, itu bisa dicek dari mobile bankingnya BSI. Itu sahabat spiritual gitu ya. Waktu sholat kita pergi keluar kota, ini ada. Mau baca Quran surat pendek ada di situ. Mau mencari masjid ada di situ. Mau mencari arah kiblat ada di situ juga. Jadi semua sudah difasilitasi melalui BSI mobile banking itu. Kemudian terakhir itu sebagai sahabat sosial. Jadi dengan mobile banking itu kita sebagai pengguna BSI mobile banking bisa memanfaatkan BSI mobile banking itu kita untuk berinfak,
untuk bersedekah, gitu ya. Jadi makanya selesai transaksi kita selalu diingatkan apakah Anda misalnya kira-kira akan bersedekah, ya pilihannya dari mulai 1.000, dari mulai terus, itu bisa apa namanya dilakukan juga. Dan itu dijamin amanah penggunaan. Insya Allah dijamin aman. Dan itu membantu kita juga untuk tadi itu ya beramal lah ya. Misalnya yang punya kelebihan rezeki bisa apa namanya menggunakan BSI Banking ini untuk bayar zakat bisa, untuk bersedekah, berinfak itu sudah bisa dilakukan melalui BSI Mobile Banking. Itu mungkin barangkali yang salah satu kelebihannya di BSI Mobile Banking, kira-kira seperti itu. Pak, kalau boleh tahu Pak, di tahun ini di 2024 ini di area Malang tuh kira-kira strategi pembiayaan di BSI akan difokuskan kemana di area Malang? Kira-kira. Jadi gini, kita di tahun 2024 ini akan masuk ke ekosistem ya, kita sebutnya ekosistem itu. Ekosistem ini banyak, ada ekosistem pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Jadi kalau kita mau fokus ya, tadi Pak Tauhid tanya, fokus pembiayaan kemana? Satu adalah kita fokus ke sektor-sektor jasa pendidikan, kemudian jasa kesehatan. Jasa pendidikan itu ya sekolah-sekolah Islam misalnya. Tidak Islam pun juga boleh ya, terutama yang sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren. Kemudian apa namanya jasa kesehatan itu bisa masuk ke rumah sakit, kemudian ke klinik dan seterusnya gitu ya. Itu salah satu ekosistem yang mungkin menjadi fokus sektor BSI area Malang di tahun 2024. Kemudian yang berikutnya kami punya ekosistem namanya ekosistem apa itu payroll. Payroll. Jadi ada ketentuan dari pemerintah bahwa BSI ini bisa menjadi salah satu alternatif pembayaran payrollnya satuan kerja atau satker. Karena BSI itu sudah menjadi bank BO1 dan BO2 gitu ya. Jadi misalnya beberapa satker itu BSI silahkan diperbolehkan untuk bisa masuk menjadi bank pembayar gaji para ASN, terutama yang BO2 ya, BO2 gitu ya, pembayaran gaji-gaji satker gitu ya, itu bisa menggunakan BSI. Nah, ini untuk pembiayaan konsumtif gitu ya, ini menjadi salah satu segmen yang kemudian menjadi fokus kita juga gitu ya, karena kalau misalnya payrollnya sudah di BSI, mungkin layanan pembiayaannya juga bisa kita fasilitasi untuk keperluan mungkin untuk pembelian rumah, mungkin itu untuk renovasi rumah, mungkin untuk keperluan yang lainnya gitu ya, konsumtif lain itu boleh kita akan biaya di situ. Kemudian yang ketiga ya, tadi ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian ekosistemnya apa namanya, ekosistem apa satker tadi itu, payroll gitu ya. Kemudian kami juga punya ekosistem namanya ekosistem Islamic ecosystem. Jadi itu sebenarnya kalau Islamic ecosystem itu ya lebih banyak sudah termasuk tadi itu pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, kemudian travel haji dan umroh gitu ya. Nah, kami mencoba masuk ke situ supaya ini benar-benar apa ya, meskipun kita bukannya bank muslim gitu ya, tetapi benar-benar kebermanfaatannya bank syariah ini di ekosistem Islam itu ya bermanfaat juga itu. Di Islam ekosistem juga ada kebermanfaatannya juga. Meskipun tentu kami tidak hanya fokus ke Islam ekosistem, tetapi ada ekosistem yang kemudian kita harus kira-kira perhatikan dan kita harus masuk di situ menjadi partnernya mereka. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau kita mau lihat fokus sektor kita di tahun ini, kira-kira kita mau masuk kemana kira-kira itu. Oke pemirsa, boleh nggak saya katakan nih kalau sistem syariah ini hanya sekedar sistem yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Ya, ini adalah tawaran alternatif di antara sistem-sistem perbankan yang lain, saya kira. Dengan keunggulan tadi, transparan, adil. Dan saya kira itu saya selaku pengguna juga sudah merasakan betul, dan itu jangan ragu deh menggunakan jasa keuangan syariah, terutama dari
BSI. Iya, dan yang satu ini ya Pak Tauhid ya. Jadi kita harus bangga ya di Indonesia ini ada salah satu bank syariah yang mungkin hari ini secara aset kita tuh sudah nomor 7 di Indonesia. Oh, oke. Okay. Secara aset ya. Iya, iya. Bahkan di beberapa produk kita udah ada nomor 5, ada nomor 6 gitu. Tapi secara aset kita udah nomor 7. Nomor gitu. 7. Jadi kalau bank syariah nomor 1 udah. Kalau bank syariah nomor 1, iya. Tapi di industri perbankan di Indonesia gitu ya. Jadi aset BSI sudah menjadi nomor 7 terbesar. Artinya lapangannya kita tuh sudah terbuka lebar. Persaingannya juga sudah berkompetisi dengan bank-bank besar yang sudah hadir di Indonesia cukup lama gitu ya. Dan itu tentu menurut saya menjadi kebanggaan gitu ya. Karena kalau kita lihat visinya BSI gitu ya, mimpinya BSI secara bank weight, BSI itu pengen masuk menjadi top 10 global Islamic bank. Nah, itu 5 tahun ke depan atau tahun 2025 kita bermimpi BSI ini kiprahnya sudah masuk ke go internasional gitu ya. Menjadi top 10 global Islamic bank gitu ya, secara captive secara market cap gitu ya. Nah itu ya menurut saya perlu dukungan semua pihak gitu ya, seluruh stakeholder, masyarakat gitu ya. Kami perlu dukungan semuanya gitu ya, supaya untuk mewujudkan mimpi itu, kira-kira seperti itu Pak. Oke. Saya kira begitu Pak Anang. Terima kasih banyak. Makasih sekali loh ini sudah berkunjung ini. Ya, sekali lagi teman-teman, pemirsa, saudara-saudara semuanya, jangan ragu dengan sistem syariah dalam keuangan kita, dan itu lebih menjamin keadilannya, transparansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tauhid.